Nabi itu tahapannya ya berbuka kalau ada rutab, kurma yang basah, beliau makan. Tapi kalau emang nggak ada stoknya, beliau makan yang tamar, kurma kering. Intinya bahwa ternyata Nabi saja mencontohkan kepada kita lebih suka mendahulukan yang buah-buahan. Ya, kita semakin aware, mindful, eling lan waspada. Ya, bagaimana kita bisa melihat fenomena tubuh kita, tentu dengan makan yang takarannya tepat. Madu tropikal Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Sayangnya, tingkat konsumsi madu di Indonesia sendiri justru sangat-sangat rendah. Sementara, mayoritas masyarakatnya gemar mengkonsumsi gula kimiawi. Dari riset yang menunjukkan, di Indonesia ini ternyata peringkat ke-6 negara dengan diabetes tertinggi dengan jumlah pengidap 10,5 juta jiwa. Halo Sobat Lingkungan, masih bareng kita nih. Di episode sebelumnya masih ingat dong ya? Masih lah, masa enggak? Jadi sebelumnya kita ngobrol soal buang-buang makanan saat Ramadan. Main apa kita kali ini, Mas? Bukan main kita. Aduh, Jangan bukan kayak main. podcast sebelah gitu. Oke, main apa kita hari ini? Sekarang mau bahas itu soal buah-buahan nih Sobat Lingkungan nih. Kalau ketika kita buka puasa, biasanya mayoritas orang-orang seperti kita, kebetulan saya tinggal di daerah perkotaan gitu ya, itu nyarinya lontong, gorengan, makanan instan, pokoknya semuanya dicampur-campur lah gitu buat buka puasa. Padahal kalau saya ingat-ingat lagi, ternyata Rasul itu anjurannya adalah buka puasa itu hanya dengan air putih dan kurma dengan jumlah yang ganjil. Tapi selain kurma, Rasulullah juga itu emang gemar beliau ini dengan buah-buahan gitu ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW pernah makan semangka yang dicampur dengan rutab, kurma matang yang masih basah. Beliau bersabda, panas di buah ini dinetralisasi oleh unsur dingin yang ada di buah ini gitu. Sekarang kita balik lagi dengan narasumber kita, hingga kita akan nerusin ngobrol yang terpotong di episode sebelumnya gitu. Mau tanya nih pendapat Ustazah, kalau orang-orang kita itu lebih sering lapar mata dan makan makanan yang pokoknya dia lihat enak, dia lihat itu kayaknya membuka selera, langsung dibeli. Anjuran Rasulullah tuh nomor sekian tuh kayaknya. Nah, itu dari pandangan Ustazah itu gimana? Jadi kesindir nih Bang Andi. Aduh, karena kalau kita beli takjil ya takjil pasti yang sering muncul pacar Cina, kolak, biji salad. Iya, saya sebuah gitu. Gak ada yang jualan kurma dibungkus gitu ya. Mungkin kita hanya menemukan berbuka dengan kurma kalau kita lagi umroh misalnya ya, di masjid kan memang dibagikannya hanya itu saja. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kebiasaan Nabi dan tadi hadis yang Mbak Andika bacakan, Nabi itu tahapannya ya berbuka kalau ada rutab, kurma yang basah, beliau makan. Tapi kalau emang nggak ada stoknya, beliau makan yang tamar, kurma kering. Kurma kering mungkin kurma tumis kan ya, kalau di Indonesia gitu ya, kurma tumis. Kemudian kalau tidak ada juga ya udah berarti air putih. Intinya bahwa ternyata Nabi saja mencontohkan kepada kita lebih suka mendahulukan yang buah-buahan. Mungkin fungsinya adalah karena kurma banyak mengandung vitamin sehingga zat-zat yang mungkin hilang dalam tubuh kita saat kita puasa bisa terganti lewat buah itu. Kedati dalam hadis-hadis lain Nabi juga suka dengan buah-buahan lain, misalnya delima ya. Tapi memang tidak memaksakan untuk itu ada gitu ya. Kalau ada maka Nabi makan, kalaupun tidak ada ya Nabi makan yang ada. Utamanya air. Jadi kalau kurma ini saya jadi ingat gitu ya, di kurma ibu saya tuh selalu minta saya kalau misalkan minta beliin kurma gitu, ada namanya kurma Nabi gitu. Oh ya. Apa ya namanya? Ajwa, betul. Nah itu ya sebenarnya kan itu kurma Nabi hanya sebutannya aja gitu, tapi kalau anjuran Nabi gitu ya
ajarannya gitu ya, itu semua kurma sama aja gitu ya, bukan gitu ya Ustazah? Betul Bang Adik ya. Jadi nggak spesifik ke ajwa, walaupun ada hadis juga menyebutkan soal itu. Cuma kalau kita kembali lagi ke pasaran gitu ya, apalagi soal harga Bante, ternyata ajwa itu kan jauh lebih mahal dan mungkin nggak terjangkau di masyarakat kalau kita mau edukasi tentang kurma, ternyata ditawarin ajwa itu kalau kita lihat harganya di toko-toko sangat mahal gitu ya, dan mungkin kurang bisa terjangkau. Karenanya konsepnya sudah tidak usah memaksakan ya, kita lakukan saja sunnah yang Nabi lakukan. Kalau ada rutop, kurma yang basah, apapun mereknya, modelnya, namanya gitu ya, kita boleh konsumsi. Kalaupun tidak, kurma kering ya. Mungkin selain ajaran untuk buka puasa makan kurma dan minum air putih, ada nggak sih Ustazah gitu ajaran dari Nabi SAW itu ketika adab-adabnya mungkin gitu ya, ketika kita buka puasa tuh baiknya seperti apa gitu? Adab ketika berbuka ya. Jadi yang pertama, Nabi itu senantiasa memulai dengan kurma, berdoa gitu ya. Ketika mendengar azan, beliau menyegerakan berbuka. Jadi yang pertama itu, jadi jangan tunda-tunda. Ya udahlah, saya masih kuat nih. Habis sholat maghrib aja saya berbukanya, nggak boleh. Jadi berbukalah sebelum sholat maghrib. Jadi ketika mendengar azan, kita berdoa, mindful eating tadi Bante bilang ya, nikmati kurmanya ya, dari kita bisa beli kurma itu dengan rezeki yang Allah berikan juga gitu ya. Kemudian kita minum air putih, baru setelah itu sholat maghrib. Nabi biasa sholat maghrib, kemudian baru makan yang berat setelah Nabi melaksanakan sholat isya dan tarawih. Tapi mungkin kalau konteks kita enggak ya Bang, langsung bukan nasi padang gitu. Sholat maghrib berat banget. Sholat maghrib pas atayat akhir dan gini-gini ngantuk. Jangan ternyata isya kan. Iya. Sebetulnya kayaknya jadi masyarakat kita perlu edukasi lebih kuat lagi gitu ya. Baik orang tua ya, kita bisa mulai kayaknya memang efektif dari keluarga deh gitu ya. Edukasi para ibu, para ayah gitu untuk bisa mengedukasi anak-anaknya, nanti akan menjadilah kesolehan sosial. Nah, masih ngomongin kuliner nih, Sobat Lingkungan. Selain buah, madu juga menjadi salah satu santapan berbuka yang dicontohkan Rasul. Madu tropikal Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Sayangnya, tingkat konsumsi madu di Indonesia sendiri justru sangat-sangat rendah. Madu-madu terbaik kita diekspor ke Selandia Baru dan Swiss dengan harga yang sangat tinggi. Sementara, mayoritas masyarakatnya gemar mengkonsumsi gula kimiawi. Alhasil, dari riset yang menunjukkan di Indonesia ini ternyata peringkat ke-6 negara dengan diabetes tertinggi dengan jumlah pengidap 10,5 juta jiwa. Wow. Padahal madu dan lebah sendiri itu udah disebutkan gitu ya, itu baik. Itu disampaikan juga di dalam Al-Quran juga hadis, manfaatnya itu nggak cuma hanya baik untuk tubuh, juga baik untuk lingkungan. Bahkan para ilmuwan pernah mengatakan bahwa kepunahan lebah akan menjadi cikal bakal kepunahan manusia. Wow. Gitu. Jadi sangat penting untuk kemudian kita tahu manfaat lebah itu bukan hanya dari sisi kesehatan manusia, tapi juga dengan eksistensi manusia gitu. Iya betul, ternyata nyambung ya eksistensi lebah dan manusia ini. Karena lebah itu memang menjadi menurut riset gitu ya, lebah itu menjadi penjaga keseimbangan ekosistem karena dianggap hewan paling efektif dalam membantu penyerbukan berbagai jenis vegetasi gitu. Ada juga salah satu ayat dalam Al-Quran, ini saya bacakan artinya saja nih karena ada ustazah di sini, saya khawatir secara cara bacanya salah gitu. Jadi saya artinya aja gitu. Artinya adalah ini dalam surat An-Nahl ayat 69. Artinya adalah kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, yang di dalamnya itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang benar-benar berpikir. Oke, sekarang lanjut ya. Nah, mumpung ada Bante di sini nih, aku mau kepo banget soal kesederhanaan dan ajaran Buddha nih Bante. Aku kepo nih, kalau misalkan di ajaran Buddha sendiri soal konsep wise consumption itu bagaimana sih Bante? Kayak aku pernah dengar soalnya. Wise consumption ini tentu menjadi sebuah brand sebenarnya, esensi dari
kehidupan umat Buddha. Ya, karakternya seperti yang Bu Ustazah katakan tadi adalah mindful consumption. Itu adalah menjadi praktek kelima di dalam kehidupan wajib umat Buddha. Karakter dari kehidupannya, landasannya bagaimana mengkonsumsi yang tidak melemahkan kesadarannya. Ya, nah ini berhubungan dengan tadi bagaimana dia bisa mengolah tubuh dan batinnya untuk memakan atau mengkonsumsi makanan yang bisa dimakan tadi, dan juga kesan impresi. Ya, jadi di dalam Buddhis itu secara psikis juga harus diperhatikan, karena ini akan mempengaruhi bagaimana pencerapan yang dilakukan oleh batin tadi, dan dia juga bersifat mengkonsumsi. Nah, jadi mindful consumption adalah salah satu cara atau wise consumption tadi. Nah, bagaimana kita dapat kembali ke diri kita, kita melihat kebutuhan kita sehingga kita dapat hidup dengan sadar penuh, the art of mindful living. Bagaimana kita dapat relate dengan berbagai keterkaitan di dalam kehidupan kita, internal maupun eksternal. Tadi saya sangat senang mendengar Bu Ustazah berbicara tentang puasa di dalam agama Islam berhubungan dengan, kalau bahasa saya, ada transformasi diri dan sosial. Nah, ini juga menjadi satu hal yang dilakukan oleh umat Buddha, bagaimana dia mengkonsumsi. Salah satunya adalah the practice of selective touching. Ya, bagaimana dia bisa selektif di dalam konsumsinya, baik secara batin maupun secara tubuh. Kalau tubuh kan berhubungan dengan makanan yang dimakan. Nah, kalau batin yang berhubungan dengan consumption, misalnya bagaimana saat ini dunia maya, ya, mana yang harus kita konsumsi. Nah, karena berhubungan dengan ini kita tahu bahwa orang sudah melakukan bagaimana kita makan dengan organik gitu. Nah, organik di sini kalau saya menerjemahkan ke dalam pandangan agama Buddha adalah bagaimana kembali ke sifat dasarnya sesuai kebutuhan dan manfaat, ya, tanpa adanya repackaging dengan hal-hal yang lain, sehingga memakan mengurangi makna yang sesungguhnya, ya kan. Makan karena kata Bu Ustazah tadi karena lapar mata, ya kan, jadi memakan itu. Nah, tetapi di sini bagaimana kita individu menyadari bahwa makanan ini hadir dari berbagai penjuru yang menghantarkan, sehingga kita benar-benar merasakan bahwa makanan ini layak untuk kita konsumsi. Kalau salah satu kami melakukan perenungan itu sebelum makan itu adalah makanan ini hadir dari alam semesta. Nah, itu jadi kontribusi berbagai macam pihak. Makanya ketika melihat tempe, tidak hanya sekedar tempe, tetapi bagaimana proses dibawa oleh tukang masaknya, lalu bagaimana tukang sayurnya, tukang pohon kedelainya, ya, bahkan supir-supir truk di jalanan, lalu burung, lalu awan, hujan, dan ini semua memberi kontribusi sehingga kita harus memakannya dengan layak, penuh rasa syukur dan terima kasih, sehingga kita benar-benar bukan makan hanya untuk makan, tetapi untuk mengembangkan tubuh dan batin kita, sehingga kita muncul pengertian yang benar, welas asih, sehingga kita tidak hanya mentransformasi diri kita, tetapi mentransformasi sosial. Kita bisa menjangkau orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk makan, yang harusnya kita hanya sangat mudah untuk mendapatkan satu piring makanan yang ada di hadapan kita, bahkan kita dengan mudah membayar, tetapi di sebelah kita mungkin harus bekerja satu malam untuk mendapatkan satu piring tadi, sehingga kita benar-benar memakannya tidak hanya melalui mulut kita, jasmani, tetapi dengan batin kita, sehingga disinilah terjadi hal yang namanya transformasi diri dan sosial, dan bagaimana kita dapat memakan yang seharusnya kita makan, bukan hanya sekedar untuk memasukkan ke nafsu indera kita. Oke, nih aku ada pertanyaan untuk Ustazah dan Bante nih ya, lagi-lagi tentang overconsumption tadi, tapi mengarahnya lebih ke tentang puasanya nih. Apa benar sih menurut Ustazah dan Bante ini kalau berpuasa itu bisa menyehatkan menjadi gaya hidup yang sehat gitu, dan akhirnya
ini menjadi tidak hanya gaya hidup yang sehat, tapi menjadi apa ya, pola hidup yang justru malah bagus gitu. Apakah benar gitu? Kalau misalkan benar, itu bagaimana penjelasannya? Kalau menurut Bante mungkin seperti apa? Jadi ketika kita berbicara tentang consumption, ya konsumsi ini kan kalau dalam pandangan agama Buddha itu akan relate dengan dua hal, tubuh dan batin. Ya, nah jadi ketika kita konsumsi itu adalah tidak hanya sekedar makan makanan yang bisa dimakan, edible food, atau kita harus tahu bahwa kita juga mengkonsumsi kesan impresi. Ya, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan dan semuanya. Sehingga mempengaruhi dua keadaan tadi, tubuh dan batin kita. Nah, overconsumption adalah ketidakmampuan dari individu untuk mengelola tubuh dan batinnya sehingga dia tidak bisa hidup dengan keseimbangan dan pengendalian tadi, dan inilah yang akan mempengaruhi keadaan kesehatan tadi, jasmani, rohani, ya tubuh dan batinnya. Nah, ketika kita berbicara tentang puasa, tentu karena puasa kan tidak hanya sekedar tidak makan. Nah, ini yang harus kita edukasi di dalam agama Buddha. Puasa yang dilakukan adalah selain mengendalikan diri dan juga bagaimana kembali melihat keadaan tubuh dan batinnya, ya, atau introspeksi, melihat ke dalam, ya kita semakin aware, mindful, eling lan waspada, ya bagaimana kita bisa melihat fenomena tubuh kita, tentu dengan makan yang takarannya tepat, lalu kita selektif apa yang kita makan, ya kan, tidak tadi apapun dimakan karena kita dipengaruhi oleh craving kita tadi, sehingga ini akan memberikan tubuh kita nutrisi yang tepat. Cara kita makan, bagaimana kita produksi makanan tadi, lalu kita menerimanya, kita makan, lalu bagaimana kita mengolah dalam diri kita sehingga akan memberi nutrisi gitu. Nah, di dalam agama Buddha itu ketika kita memakan, kita tidak sekedar hanya memakan, tetapi bagaimana kita dapat memeditasikannya, ya mengambil, mengunyah, lalu menyadari rasa, lalu bentuk, aroma, sehingga ketika kita memasukkan di dalam tubuh kita, dan tubuh kita pun akan menerima nutrisi itu. Nah, sehingga secara batin atau fisik itu akan ternutrisi. Nah, tentu, kita tahu secara penelitian bahwa puasa ya tidak lain adalah, mungkin kata lainnya adalah detox, ya. Detox yang dilakukan bagaimana hal-hal yang berlebihan yang kita konsumsi selama ini dapat terpurifikasi sehingga kita dapat mengembalikan kembali stabilitas tubuh kita. Nah, dan yang paling penting adalah tidak hanya tubuh, tetapi batin ini akan relate antara yang tadi, kalau mungkin secara umum jasmani dan rohaninya itu relate sehingga dia manunggal, dan ini akan memberikan stabilitas pengembangan diri yang kuat, sehingga ketika kita berbicara tentang puasa dengan overconsumption, pasti kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya hal tersebut. Boleh. Kalau dari Bante tadi detox ya istilahnya. Kalau dari Ustazah bagaimana pendapatnya? Kita balik dulu ke ayat tentang puasa ya. Mungkin yang paling harus kita tekankan di sini di surah Al-Baqarah ayat 183, yang dimana puasa ini bertujuan untuk la'allakum tattaqun, ya, biar kita bertakwa. Allah mengharapkan biar kita semakin dekat, takwa di sini semakin dekat, dan ketika mau berbuat suatu kezaliman atau kesalahan, ada yang mengingatkan kita gitu ya, hati kecil kita jangan gitu ya. Artinya semakin dekat dengan Tuhan. Jadi puasa pertama tujuannya adalah membangun kesolehan individu dulu. Tattaqu di ayat 183. Kalau kita baca ayat berikutnya di 187, ternyata puasa juga bertujuan untuk la'allakum tashkurun, untuk membangun kesolehan sosial. Jadi dengan puasa kita bisa lebih mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri kita masih bisa berbuka puasa, kita masih bisa sahur dengan nyaman, sementara saudara-saudara kita mungkin di negara lain sedang tertimpa kelaparan gitu ya. Sehingga Allah menghendaki agar kita seimbang, hablum minallahnya, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minannas dengan manusia, termasuk dengan alam raya. Karena mungkin overconsumption ini
menjadi sesuatu yang sebetulnya tidak, atau jangan sampai gitu ya kita praktikan gitu, karena untuk menuju keseimbangan itu yang sosial dan juga individu perlu upaya penuh dari kesadaran diri kita. Oke, Bante dan Ustazah, nih kita sampai pada pertanyaan pamungkas. Pamungkas nih. Penasaran nggak pertanyaannya? Jadi pertanyaannya itu adalah gimana sih kita sebagai umat beragama itu kira-kira kita bisa nih mulai merubah mindset kita dari yang over consumption itu menjadi wise consumption. Misalkan itu dari Bante atau dari Ustazah itu ada satu contoh dari pelajaran-pelajaran yang diturunkan di generasi sebelumnya gitu, misalkan, atau dari bacaan-bacaan di dalam kitab itu mungkin ada. Jadi mungkin siapa duluan yang mau? Ladies first. Kalau ada pertanyaan pamungkas, maka jawabannya perlu pantun. Oke, boleh Ustazah, boleh. Kalau saya melihatnya ini harus berkesinambungan ya antara kesadaran sendiri dengan kesadaran yang berjamaah gitu ya, atau bareng-bareng. Kalau sendiri kita bisa educate diri kita nih, kan sekarang udah banyak banget konten-konten yang life with less misalnya, itu bagus banget kontennya, mengajak untuk minimalis life gitu ya. Anak-anak muda sekarang mungkin bisa follow gitu ya, pelan-pelan kan nanti akhirnya dia scrolling dan dia dapat informasi, oh ternyata overconsumption gak baik ya, atau punya dampak buruk, bisa seperti itu. Itu kesadaran sendiri, jadi kita belajar untuk mencari tahu gitu ya, karena kalau kita nggak belajar akan susah juga untuk melakukan suatu perubahan. Terus ya kemudian kalau dari sisi luar kita, mungkin kita bisa melakukan apa sih hal yang bisa bermanfaat sesuai dengan posisi atau profesi kita saat ini. Misalnya kalau Bante dan saya kita bekerja jadi kampus, mungkin kita bisa mengadakan acara-acara yang mengedukasi lagi gitu ya, reedukasi lagi kepada mahasiswa bahwa menjaga alam itu bukan hanya tugasnya petugas kebersihan gitu ya, tapi kita semua yang Allah pilih sebagai khalifah fil ard atau pemakmur dan penjaga bumi kalau istilah Qur'annya. Sehingga kalau buminya sudah dirusak oleh manusia, kita kan tinggal di mana gitu kan. Mungkin edukasi seperti itu mulai penting gitu. Dan di UIN Banten sendiri, di prodi saya, di prodi agama Islam itu seminarnya paling tidak 1 semester atau 4 kali. Yang satu itu saya sisihkan untuk tema-tema itu gitu. Mungkin nanti Bante bisa ngisi ya untuk melengkapi dari perspektif agama lain gitu, karena kalau yang Islam sudah kami adakan di semester kemarin. Kemudian ada pelatihan menulis karya ilmiah, saya juga akan mengajak mahasiswa untuk cari tahu yuk tema-tema yang relate dan bisa kita take action secara nyata. Gimana kalau temanya lingkungan gitu, ternyata anak-anak muda sekarang mau kok digerakkan gitu ya, asal ada yang membimbing gitu ya dan mengarahkan mereka, dan mereka mau gitu kerja barengan untuk sama-sama peduli. Sesimpel ketika di kelas itu tidak ada lagi mahasiswa yang atau beli atau pakai aqua botol misalnya, mereka sudah wajib bawa tumbler dan silakan nanti mengisi di galon di prodi gitu ya, silakan mereka bawa. Atau saat makan siang kami sarankan untuk bawa tempat makan sendiri. Jadi kalau mereka mau beli di luar sudah ada tempat makannya, ataupun bawa bekal sendiri dari rumah, lebih sehat dan lebih efisien gitu. Jadi kita kembalikan lagi ajaran-ajaran yang memang ya itu ada dalam hadis, dan itu bukan lifestyle sekarang gitu. Itu sudah diajarkan Nabi dan kita relevasikan di zaman sekarang. Itu sih Kak Dika yang lebih mengena ke anak muda ya. Zaman sekarang seperti itu semoga. Terima kasih Ustazah. Kalau dari Bante gimana? Ya, tentu sebagai pemuka agama, dan itu adalah kalau di Indonesia ini sangat penting ya sebagai sosok yang dapat memberikan teladan. Nah, jadi saya ya sebagai rohaniawan Buddha ya berupaya untuk menjembatani antara esensi dan bentuk di dalam ajaran yang ingin di-delivery ke masyarakat, baik itu yang muda, yang remaja ataupun yang dewasa, bagaimana menyisipkan tentang keseimbangan hidup dengan lingkungan. Nah, karena kita tahu bahwa seharusnya dengan ajaran-ajaran ini dapat memberikan mereka pemahaman lebih mendalam terhadap bagaimana kedudukan mereka di dalam lingkungan itu sendiri, ya, baik di level individu, kolektif, institusi maupun dunia. Nah, di dalam agama Buddha ya kami menerapkan yang namanya the art of mindful living atau seni hidup sadar penuh, bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari mereka
mereka berjalan, duduk, makan, minum, ya bagaimana sehingga mereka dapat memberikan transformasi di dalam diri mereka, lalu bagaimana mereka juga dapat membantu transformasi sosial. Dan ini kami masukkan di dalam pengelolaan wihara. Ya, bagaimana wihara juga tidak hanya mengangkat ajarannya yang tanpa sadar nanti dapat mengarah kepada sebenarnya memunculkan ajaran agama menjadi sebuah komoditas atau produk yang nantinya dapat mempengaruhi di dalam peradaban manusia itu sendiri. Nah, sehingga kami menerjemahkan ke kehidupan saat ini dan aware terhadap isu-isu terhadap lingkungan, perubahan global, iklim, nah dan cara hidup para pemuka agama Buddha sendiri, ya bagaimana kesederhanaan tadi, sehingga menjadi teladan bagi masyarakat Buddha dan juga ikut serta di dalam pengembangan dunia pendidikan dan terkoneksi dengan interfaith dan juga banyak NGO lainnya. Ya, gitu. Terakhir sekali nih Bante dan Ustaz. Ya, ada nggak sih wejangan dari mumpung nih dua orang yang punya kapabilitas untuk memberi wejangan gitu ya. Ini untuk sobat lingkungan yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, boleh dikasih wejangan dari Bante dan juga Ustazah gitu agar mereka nih bisa mengandalkan hawa nafsu mereka untuk scrolling sosmed dan belanja berlebihan, overconsumption selama Ramadan. Silakan dari siapa dulu yang mau beri wejangan? Gantian ya. Gantian. Ya, untuk terutama masyarakat Buddha ya, bahwa kita tahu kita hidup tidak hanya kita sendiri, bagaimana kita dapat menyadari hal ini, membangun diri kita sehingga kita dapat hidup dengan seimbang dan dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak, terutama bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita lebih mengakar kepada ajaran Buddha dan dapat terintegrasi dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman, kehidupan yang beragam, ya, dan bagaimana kita dapat hidup dengan layak dan dapat sadar penuh, dan juga bagaimana kita bisa bersama-sama secara utuh di dalam pengembangan kehidupan yang sadar penuh dan tentunya sebagai ya masyarakat dunia ya. Demikian. Ya, terima kasih Bante. Baik, untuk teman-teman Muslim sebentar lagi dan saat ini kita juga sudah melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa tahun ini bisa memberikan makna yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya menahan lapar, tapi juga tahan emosi, tahan keinginan yang enggak kita butuhkan ya. Menahan diri dari makan makanan yang memang kita tidak terlalu lapar banget saat berbuka gitu ya. Semoga kita bisa lebih sadar apa yang kita konsumsi sehingga puasa kita baik untuk diri kita, jiwa kita, dan mendidik kita bisa lebih jaga bumi dan jaga lingkungan ya. Ya, terima kasih wejangannya Ustazah dan Bante. Terima kasih. Ya, itu tadi perbincangan kita di kajian Ummah for Earth, kajian-kajian lingkungan yang dibahas dari sudut pandang nilai-nilai agama. Nah, konten-konten kayak gini nih, ini akan banyak banget nih kita tampilin selama bulan Ramadan. Jadi pastikan terus sobat lingkungan untuk nonton dan dapat amalannya dari apa yang kita sampaikan dalam konten-konten kajian Ummah for Earth ini. Bersama saya Andika, saya Uca. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya dan selamat mencintai Ibu Bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.